Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak sekalian dan saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ini alhamdulillah malam ini kita masih bisa hadir untuk sama-sama kita berdoa. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, malam ini kita melanjutkan yang pertama adalah aqsam tatawwu di pembagian sholat sunnah. Jadi ada yang disebut mutlak, ada juga yang muqayyad. Sementara yang sunnah mutlak itu yaqtasiru bihi ala niat sholat. Jadi cukup bagi seorang niat sholat, tidak menyebutkan berapa juga, yang niat saja sholat sunnah begitu. Nah, menurut Imam Nawawi, baida sawa kita qawin wa lam yati adadan falahu ayyusallima min raka'atin walau ayyida fa yas'alaha raka'ataini aw thalatha aw mi'ala aw alfan aw ghairu dzalika. Jadi siapa yang melaksanakan sholat sunnah dan tidak menyebutkan berapa rakaat yang bermaksud, gitu kan? Berarti akan menyebutkan bilangan rakaatnya, yang dia sunat saja. Maka misalnya dia 1 rakaat cukup, ya cukup. Kalau dia mau nambah, ya terus. Itu tambahnya mungkin saja katanya Pak, rakaat ini bisa 2 rakaat, atau salasa bisa 3, atau mi'ah, atau bisa 100, atau alfan bisa 1000. Rasanya nggak mungkin 100.000 itu, ya kan? Walau sholat ada dan la yu'alimu summa salima sholat. Kalau dia sholat tadi itu, ya dia di sholat, yang sholat tadi tidak menyebutkan bilangan ini, atau misalnya dia terus saja banyak berapa rakaatnya dan dia tidak tahu tentang itu. Misalnya Bapak Haji ini sholat terus saja sholat, yang itu rakaatnya berapa itu selesai dia berhenti. Kalau dia salah, sepakat ulama saja. Itu ittafaqa, bahkan katanya apa? Ittafaqa alaihi ashabina. Ashabina ini maksudnya adalah firqatun. Jadi sahabat-sahabat kita maksudnya firqah, dan firqah siapa yang di sini maksudnya? Walai Syafi'i, itu kelompok Imam Syafi'i. Bahkan Imam saya menyebutkan dalam kitab Al-Imla itu, jadi ketika kita sholat tidak menyebutkan bilangan, terus saja sampai kita lupa berapa rakaat itu. Baru kita salah, itu sepakat para ulama sah sholatnya. Karena tadi disebut mutlak. Tapi kalau upaya tidak bisa. Bapak niatnya misalnya menyebutkan rakaat ini, maka sholat 1 rakaat tidak bisa. Atau ditambah jadi 3, enggak. Karena sudah terikat dengan ikatan rakaat ini itu. Jadi kalau dia tidak menyebutkan bilangan, tapi tanpa ikatan berarti yang disebut mutlak, dan terus saja, tidak ada masalah. Kemudian menurut Imam Baihaqi, bisnadihi dari sanadnya, inna Abu Dzar radhiyallahu anhu sholat ada dan kathiran pada asalina qala lahu Ahmad bin Qais rahimahullah. Jadi Abu Dzar itu sholat dengan jumlah bilangan yang banyak, sholat aja terus gitu. Nah ketika dia selesai salat, maka Ahmad bilang, Ahmad bin Qais radhiyallahu yang mudah-mudahan tahu berapa dia, hal tadri in sorota sabiin awal awal. Kamu tahu nggak tadi kamu selesai sholat itu bilangan kita apa ganjil? Karena saking banyak yang ditanya sama anak, tadi kamu sholat benar apa ganjil? Abu Dzar bilang ini, illa aku adri, wa inna Allah yadri. Kalau aku tidak tahu, Allah yang tahu saja.
Jadi dia nggak menyebutkan berapa-berapanya. Lain Allah ya, jadi Allah tahu. Kenapa? Ini sapi itu hal ini yang berkuasa karena saya mendengar hal ini yang dimaksud kita kasih siapa? Berkuasa yaitu Nabi Muhammad SAW. Sumakola ini sapi itu hal ini adalah kuasa Yahud. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma'min abdi yasjudu lillahi sajdatan illa rabba'u biha darajatan wa hatta anhu biha fadilatan." Jadi tidaklah seorang hamba sujud lillah karena Allah itu sajdatan sekali sujud saja illa rabba'u biha darajatan akan diangkat derajatnya. Ini sujudnya lillah, tak karena ini, tak karena itu. Sekali diangkat derajat dan satu kali juga dihapus dosa kita. Jadi kalau sedikit banyak berarti banyak lagi. Dia bilang cuma begitu saja. Wataqul muqayyad, sementara sunnah yang muqayyad yang berikan itu yang qasimu ini dibagi menjadi apa? Masyarakat adil maratib. Ada yang mengikuti sunnah apa? Sholat wajib yang disebut adalah rawatib gitu. Nah di antaranya apa yang berkaitan dengan rawatib di sini? Fajar, sunat fajar. Fajar yang dimaksud di sini adalah qobliyah subuh, sebelum subuh. Ya. Zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, wa ila ghairihi. Nah kemudian yang pertama sunatul fajr. Ini qobliyah subuh ini. Apa istimewanya? Ini kalau kita mendengarnya rasanya nggak mau ketinggalan, nggak mungkin komat atau masihnya itu, iya kan? Kenapa? Pindah begitu. Bahkan kalau perlu tertinggal misalnya apa yang kita melaksanakan setelah subuh itu masih di belakang. Nah ini yang kita lihat riwayat balik. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan yaitu keutamaan memelihara sunat fajar ini. Nah sepuluh di sini kita sebutkan tadi apa? Pertama, An-Aisyah bin Abi Sulaiman ini qabla sholatil fajr, dan di sini Aisyah ini. Jadi bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu dia sunat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar. Huma ahab ilayya, 2 rakaat ini sangat aku cintai kata Rasulullah. Ini kalau sudah bicara sangat dicintai, nggak lepas sudah. Kalau cuma cinta doang bisa lepas dulu. Tapi kalau sangat dicintai itu udah luar biasa. Kenapa? Huma ahab ilayya minad dunya jami'an. Jadi 2 rakaat sunat azan ini, qabla subuh ini, dia lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. Tapi kalau ada orang bodoran begini, mau kopiah subuh atau 100 juta rahasia jadi kopiah subuhnya ya Pak? Ya, iya kan begitu. Kenapa? Karena kalau apalagi sekarang ini luar biasa sekarang ini. Azan aja bisa main sama sekarang kita. Ini berarti ya, ini yang sehat-sehat mau ngikut tuh dengan omongan orang itu. Ini kita udah banyak ngikut nih sebenarnya. Ini yang perlu diperbaiki iman kita. Iya kan? Coba disaksikan sekarang. Belum dimanut gitu. Kenapa? Ingat syariat itu bukan manusia, tapi Allah yang menetapkan. Tapi kenapa omongan manusia lebih didengar daripada apa yang dimauin oleh Allah? Kalau masalah musibah, wama kan ada dalam Al-Quran. Wama asoba min musibatin bila biizni. Apapun musibah yang terjadi karena izin Allah, kalau Allah kayak gitu. Nah masalah yang sekarang saja ini dokter bilang mantan menteri kesehatan ngomongnya begini, tapi kita macam-macam aja. Kenapa ini rame, ini rame? Orang ada luar gaya dan sebagainya. Ada apa sebenarnya? Harus ngomong gitu, harus menggunakan akal sehat itu, memperkuat iman. Kemudian Nabi Hurairah ada Rasulullah SAW la tad'u rak'atayn al-fajr, rak'atayn al-fajr. Wa in taraddukum khair. Jadi jangan pernah kita meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh itu. Kalaupun misalnya kita dikejar musuh dengan berarti istilahnya mendarat dan mengejar,
Kalimantan sulit juga nggak ada, tetapi ada warung obat gitu. Itu istimewa. Kenapa? Ya tadi itu kalau setiap kebaikan itu pasti ya nggak enak. Ya kalau seruan kemenangan itu pasti pahit itu. Tapi kalau surat-surat yang begini luar biasa. Nah ini yang harus benar-benar kita pikirkan. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain itu, la tatruk rabbal lazim min habitu mal. Jadi jangan kamu tinggalkan 2 rakaat terakhir ini. Istadrak hatta walau kana mudarratan adu gitu. Jadi kalau kita dikejar misalnya oleh musuh, artinya pada dalam kondisi misalnya seperti itu pun ya usahakan jangan sampai meninggalkan. Artinya apa? Ada keistimewaan. Tanpa keistimewaan tidak penting. Kita balik lagi apa yang dikatakan Rasulullah itu kan bukan nafsu, tapi dorongan wahyu. Berarti kan benar. Nah ini istimewanya. Bahkan dalam hadis yang lain dari riwayat Ahmad wa Muslim ini diwarisai rakaat fajriku khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya kalau orang itu kan benar-benar dia akan melaksanakan. Ini sudah pelajaran. Kemudian tahbib duha. Nah ini tahbib duha di sini maksudnya apa? Nggak lama-lama, ringan, ya. Jadi meringankan. Jadi nggak misalnya dorong ke lama. Nah ini yang dikenal dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena yuhafidul qira'ah di rakaatil fajr. Nabi itu meringankan bacaan dalam 2 rakaat sunat badan ini. Apa yang dibaca? Kalau kita kadang-kadang melihat saja ya. Padahal ada yang dianjurkan oleh Nabi itu rakaat yang pertama itu qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang keduanya qul huwallahu ahad. Ketika ditanya kenapa itu dibaca? Ternyata ketika orang membaca qul ya ayyuhal kafirun kata Nabi, hamba itu kenal dengan Tuhan. Loh kenapa dia baca ayat qul huwallahu ahad? Dia beriman kepada Tuhannya. Itu punya makna luar biasa. Nah ini kan suratnya pendek. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian karena Rasulullah SAW disuruh rakaat al-fajr 15 subuh itu. Karena Rasulullah SAW sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh di baiti, berarti ini di rumah Hafsah. Jadi di rumah salah satu istrinya. Jawab ibu hajidah sangat ringan, sebentar. Berarti kalau nanti ke majelis ketinggalan sholat duhanya di rumah. Di rumah itu kan. Bapalah Nabi bahkan Abdullah yang Ibnu Umar di rumah kadang Umar pun sama. Ibnu Umar pun dia melaksanakan 2 rakaat ringan. Di posisinya aja misalnya ada sholatnya di rumahnya. Harus. Ini hadis riwayat Ahmad buat Syaibani Bukhari Muslim. Kemudian dari si Kaisar qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli raka'atayn qabla al-ghada. Maka tadi sebut fajar sebut boleh masalah pagi yang pertama subuh, maksudnya apa? 2 rakaat sebelum subuh. Fayuhau bima itu dia ingatkan betul 2 rakaat itu hatta inilah sampai saya ragu gitu. Apakah Nabi membaca Fatihah kitab amar saking cepatnya? Apakah dia baca Fatihah amar saking sebenarnya? Ini dalam riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain, karena dia Rasulullah biro'ati qabla subhi qabla al-fajr itu qadra yaqra bi Fatihatil kitab. Lamanya berdiri Rasulullah untuk melaksanakan 2 sholat ini selama bacaan suratul Fatihah. Tadi kan cepat, malam-malam. Ya, cuman begini juga alhamdulillah ada ini. Kalau ada ini kan ada kode berarti kalau belum bunyi belum komat kan. Coba kalau nggak pakai barang bisa aja. Dokter langsung berubah kesian juga yang sholat. Kok ini juga nggak? Itu kesempatan sebenarnya.
Bahkan kalau udah sabar langsung aja. Tapi kalau dia bilang kalau ini tidak obat ya. Ya, ini kan kalau alhamdulillah ada ini. Dulu saking belum ada ini tuh, baru berapa menit aja bisa aja ada orang mau datang, seharusnya ditunggu aja kalau dia sholat sunat karena masih cukup waktu. Udah mau duluan, padahal istimewa. 2 rakaat sebelum subuh ini. Kemudian mayat robiha, apa yang dibaca? Nah, gitu. Di dalam sholat sunat yustahabul qiraah qiraatil fajr ini, ya, disunahkan kita membaca dalam 2 rakaat sunat fajar ini berdasarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Waqad warada fiha ayat ini banyak dari yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya apa? Dari sini Aisyah karena Rasulullah yaqra fi rakaatil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru biha. Tapi bacanya pelan-pelan, jangan kayak sholat subuh. Jadi Pak Haji kalau sholat sunat bacanya sama sholat subuh, kata yang di jamaahmu dia udah sholat subuh gitu. Ya, ya kalau di masjid yang nggak pakai doa wudhu kan sama dia subuh, ya kan Pak? Kecuali yang di tempatnya ada baca pun, oh bukan pas sholat sunat gitu. Makanya Pak, kalau pun baca ada tadi kuliah ayyuhal kafirun, ada surat Al-Ikhlas, tapi yusiruha itu lahan. Berapa kencang itu bacaannya. Ini yang luar biasa. Hadis riwayat Ahmad. Wa kana yaqra'u ba'da Fatihah bi anna sholata biduniha. Bukan berarti disebutkan Nabi baca dalam 2 rakaat ini qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, bukan berarti enggak baca Fatihah. Itu. Dan kenapa tuh enggak pakai Fatihah kalau boleh? Bukan. Tadi ini semuanya ba'da qiraatil Fatihah. Dibacanya setelah membaca Fatihah. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan la sholata, itu tidak sah sholat itu di pagi hari kita tanpa membaca Fatihah. Nah ini ada pemahaman la sholata ini tidak sah, apa tidak ada sholat gitu. Kayak ini yang terjadi perdebatan itu ketika nikah pakai wali itu, hadisnya kan la nikah dengan wali. Pada saat itu nikahnya sah apa tidak sah? Apa ada nikah, apa tidak ada nikah kan? Jadi karena la nikah, kayak sama la sholat, la sauma, la nikah, berarti la sohihata, atau masihah tidak sah. Nikahnya mah ada tapi tidak sah. Di luar itu. Tapi kalau aliran itu boleh nggak pakai wali. Jalan Pak, mau berapa lama? 2 jam apa 1 minggu? Iya kan? Iya benar Pak Haji, ada yang sebentar, ada yang 2 bulan ya gitu. Tapi jangan ikutnya gitu. Kemarin ngetok itu di Bogor, iya kan? Sampai kita sering ngobrol sama bagian puncak itu, kan teman-teman saya dari sana. Iya, amirnya siapa, terus walinya siapa, sampai yang nikahin itu kan mereka pun juga ada. Lucu, tapi sekarang udah banyak nggak lainnya. Ya banyak yang senang juga dengan orang singkat sudah berkau besar ya. Iya, 2 bulan ya, habis 2 bulan bisa lebih besar. Nah, jadi dia nggak apa. Nah, jumhur tambah itu dasarnya. Jadi perlu jumhur ulama. Nah sama hadis yang berikutnya lah sholat al-imam lam yaqra bi bagian kabir al-ardi. Menurut hadis ini apa? Tidak sah juga sholat kalau tak baca Fatihah. Berarti di sini yang disebutkan Nabi dalam rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, ayat kedua rakaat kedua qul huwallahu ahad, kilahuma kedua-duanya baca qiraatul Fatihah setelah baca Fatihah. Jangan Fatihahnya dilewatkan langsung aja rakaat pertama bapak baca qul huwallahu ya ayyuhal kafirun. Di salah sunat ya basah ya. Wa anha anak Nabi SAW karena yaqul nikmat suratan iman sebaik-baik 2 sunat ini. Ini luar biasa di kuliah ibal kafir sebaik-baik 2 sunat ini. Kenapa? Karena ya Rabbi ma bi raka'aini qabla al-fajr. Karena dia membaca di dalam keduanya itu. Dalam 2 rakaat tadi ini apa? Kuliah
Bahkan kalau kita baca dalam Al-Maziyah kelebihan Al-Ikhlas itu, kenapa? Mangkoro'ah, barang siapa baca surat Al-Ikhlas itu rukul Quran, berarti seperempat Quran. Nah kalau dipahami dengan eksis, berarti 4 kali baca Al-Quran khatam. Ya artinya mengandung keistimewaan yang luar biasa. Bukan berarti baca 4 kali langsung khatam seakan-akan bahwa udah hafal Quran gitu. Ini mengandung keistimewaan yang luar biasa. Ya mudah-mudahan kita nanti kalau bisa umur panjang itu bisa sholat subuh itu laksanakan sebelumnya 2 rakaat. Kenapa? Karena Nabi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini istimewanya. Nah kemudian doa badan faragh minha. Apa doa setelah selesai tadi salat sunat itu? Nah menurut Imam Nawawi ini, ya, apa doa yang kita baca ini? Ini ada penjelasannya begini. Dia baca Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Berapa kali? 3 kali. Jadi selesai salam itu Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. 3 kali. Yaitu doa setelah selesai itu. Nah kemudian kalau nanti kalau karena kalau Jumat, mankola sobiha tayyomil Jum'ah qabla sholatil qadar. Barang siapa yang membaca pagi hari Jumat maksudnya sebelum sholat subuh. Jadi pagi ini kita baca sebelum sholat subuh, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sana kan menyebutkan kalimat lazim, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Ghafarallah, Allah akan mengampuni apa? Junubahu, dosa-dosanya, walau kana ismu jabatin bahri. Kalau dosa itu sebanyak buih di lautan. Jadi besok kalau dokter pagi kita malam ini di sebelum subuh itu kita baca ya, astagfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Ya, itu diampuni dosa-dosa kita walaupun apa itu sebanyak buih di lautan. Ini bersumber dari Anas bin Abi Sa'id. Jadi ini dari Anas bin Malik. Jadi kan kalau ada sana sumbernya itu ya Nabi yang mengajarkan kepada kita seperti itu. Nah kan itu ketika orang kan berarti ketiga kali udah dia datang tiba-tiba udah ada khomat, berarti kan dia nggak sholat tuh. Nah di sini ada jadinya qadruha dan berdasarkan dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusolli rakaatal fajr. Barang siapa yang belum melaksanakan belum 2 rakaat sunat qadar hatta puasa sampai tahan matahari terbit, fayusolliha, maka sholat. Bukan seperti itu. Artinya ini memang istimewa. Menurut Imam Nawawi, hadis riwayat Baihaqi ini isnadul jayyid, sanadnya bagus. Ya. Kemudian An-Qais bin Umar an-Nawawi ila subi fawajada Nabi bi subi. Nah ini Umar bin Qais itu dia datang ke masjid untuk sholat subuh. Nabi udah sholat subuh. Walam yakun rakaatul fajr, dan dia belum melaksanakan 2 rakaat aja. Misalkan itu pas datang udah qomat. Jadi Pak Haji dari sana masih kita qomat, berarti kan Pak Haji ikut sholat berjamaah, gitu kan? Nah karena Pak Haji ikut sholat berjamaah, pas sholat Nabi, Nabi kali ini dia sholat bersama Nabi. Summa qoma hatta warabuna suhi barokah rakaat fajr. Selesai dia sholat bersama Nabi itu, dia sholat 2 rakaat. Lalu ditanya sama Nabi,
Ketika Nabi tanya ini sholat apa, dia bilang 2 rakaat sebelum itu. Kalau pada saat tidak boleh, pasti Nabi bilang, ayo pasti nggak boleh. Nabi yang menjadi jawaban, boleh dia melaksanakan. Nah, kira-kira begini, besok kalau kita jalan-jalan ini, nah, tinggal kita jalan-jalan besok. Ya, bukan naik kendaraan, naik sepeda aja. Jauh, saking capeknya, tidur semua kita. Nah, bangun jam 9 karena matahari udah panas. Kira-kira Bapak sholat subuh apa nanti ya? Jadi selama ini kita semuanya nih rombongan, nah ada yang bangun subuh, dibangunkannya sama matahari, udah siap ya gimana? Ini musibah itu terjadi selama subuh. Jadi Nabi mengadakan perjalanan sama para sahabat itu, ya, saking letihnya ada di sebuah lapangan dan tidur semuanya. Nah, yang membangunkan pada saat itu adalah matahari. Berarti kamu udah sedia apa? Akhirnya apa? Habis hari ke sana, hari ke sini mungkin para sahabat itu cari air. Nah, sudah datang, disuruh ada mana? Oh, belajar dulu. Nah, selesai aja. Nama Nabi disuruh sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, setelah itu baru sholat subuh. Terus ada seorang nanya, bagaimana besok boleh datang? Ini udah rencana yang begini. Yang begini udah rencana, berarti dia besok pergi kesiangan gitu, Pak. Kenapa? Karena pada saat kita kesiangan hari itu di luar kekuasaan kita. Nabi tidak menjawab itu. Apa kata Nabi? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia berencana. Kalau kan di luar kemampuan. Akhirnya apa? Udah selesai wudhu, suruh azan, nggak ada Muhammad, kata Nabi sholat sunat dulu. Sunat. Selesai sholat baru sholat selesai. Kalau pertanyaan terjadi sama kita nggak jalan-jalan, cuma kesiangan, bangun jalan, kira-kira Bapak sholat subuh. Di rumah nih, ya, kesiangan dibangunkan, cuma nggak ada benar-benar gitu. Kira-kira masalah subuh. Sholat aja Pak, kalau lama matahari, kalau jadi jangan dibuka, tutup. Kenapa? Bagi Bapak itu subuh itu kan nggak berlaku juga bagi orang yang tahan gitu, yang sudah main-main. Bagi dia terkena itu pada saat itu dia sholat. Cuma dia jangan begini, besok udah kayak gini lagi. Nah, ini udah benar gitu. Kenapa? Itu di luar kemampuan kita. Dasarnya apa? Ini. Jadi peristiwa ini tuh. Jadi Nabi itu dengan kesiangan aja santai. Buat kan ada yang baru sholat dan Nabi bilang, pelan-pelan aja, nggak usah tergesa-gesa gitu. Udah kalau santai gitu Pak, santai dalam arti bukan lalu gitu. Yang orang ketakutan apa itu enggak. Nah itu, tapi apalagi di rumah gitu. Udah kamar ini juga disetujui juga ya kan? Udah wudhu aja, udah selesai wudhu ya. Terus ditanya, besok masalah sunat dulu atau langsung subuh aja? Bisa aja terjadi sama kita. Kalau mencontoh tadi ya sholat sunat dulu ya kan? Boleh nggak? Boleh. Berlaku buat siapa? Buat orang yang kesiangan tadi. Iya. Atau kalau dia bangun kesiangan nggak ikut sama sholat, aman tuh. Kenapa? Karena perintahnya pada sholat tidak ada kalau maka sholat kalau kamu ingat. Makanya pas bangun kesiangan langsung main aja, dia lupa sama sholat ya udah apa gitu. Tapi pertanyaannya ada yang benar kayak gitu? Nggak ada, ingat cuma kesiangan aja kamu sholat lagi nggak boleh. Jadi pada sholat tidak ada kalau maka sholat di mana kamu ingat. Jadi kalau lupa menjalankan cuma 1 bulan, 2 bulan aja nggak dosa. Dia kalau lupa ya kan.
Imam Syafi'i itu kalau misalnya lima waktu itu bayarnya harus tuntuk. Ini kita sholat maghrib nih, ingat di hari Kamis, oh lupa kemarin nggak sholat dari bulan maghrib bayar aku, ingat Kamis. Nah berarti bapak boleh maghrib yang mana? Maghrib Rabu, Isya Rabu, subuh Rabu, zuhur Rabu, asar Rabu, baru selesai sholat itu kalau 5 waktu. Harus terus berurutan. Tapi kalau lebih silakan pilih. Itu kalau versinya Imam Syafi'i. Bahkan ketika kita sholat itu nih, habis sholat maghrib, tiba-tiba ingat, oh saya mau kemarin nggak sholat, lupa, bahkan sholat kali. Kalau Imam Malik ya terusin aja, terus setelah itu sholat lagi. Nah itu pendapat seperti itu. Tapi kita dari itu berapa kali ulangnya Pak. Nah kemudian, nah ini sunat zuhur. Ini banyak nih hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Ada yang mengatakan arba rakaatin, ada yang sittu, ada yang kaman, ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada 8. Ya, tapi di sana ada dasarnya. Nah yang berbicara antara arba rakaatin, kemudian zuhur ini katanya sunat zuhur ini 4 rakaat. Dasarnya apa? Ali bin Umar qala, itu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat. Nah dia ini istilahnya di sini apa? Dari Nabi kita ada 10 rakaat. Jadi sholat sunatnya ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian berarti 4. Kemudian rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, berarti sudah 6, ya kan? Wa rakaataini ba'da isya, yaitu 2 rakaat setelah isya, 8. Wa rakaataini qabla subuh, 10. Itu dasarnya hadis Bukhari. Jadi zuhur 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah, 4. Kemudian maghrib 2 rakaat setelah, ya. Kemudian isya 2 rakaat setelah. Kemudian subuh sebelum. Itu hadis yang pertama. Kemudian An-Mughirah bin Salman qala sami'tu Ibnu Umar yaqul kana sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yada raka'atan qabla zuhur. Itu enggak pernah Nabi itu 3 rakaat 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi terus dilakukan. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, juga 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang baik. Nah kemudian pendapat yang mengatakan 6, ini kan 4 ya, 6 ya. Abdullah bin Syafi'i qala salatu Aisyah salat Aisyah salat Rasulullah. Kotanya Aisyah tentang salatnya Nabi Muhammad SAW. Qala kana yusolli qabla dhuhri arba'at wa isnataini ba'daha. Nabi itu katanya salat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, berarti 6. Jadi hadisnya riwayat Ahmad Muslim. 4 sebelumnya, 2 sesudahnya. Kita rata-rata yang nomor 1 berarti 2 sebelum, 2 sesudahnya ya Pak. Jadi berarti kita 4, ada yang dapatnya 6 kan. Nah kemudian An-Ummi Habibah bintu Abi Sufyan, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yaumin wa lailatin isnata asyara raka'atan bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat di yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam 12 rakaat, maka berarti dia bangun rumah surga. Arba'an qabla zuhri, jadi 12 rakaat apa nasanya? 4 sebelum zuhur dan 2 setelah zuhur, berarti 6. Dan 2 katanya rakaat ini. Nah ini ada 2 lagi, 2 rakaat di sini. Ba'da maghrib, berarti berapa? 8 ya. Wa rakaat ini ba'da isya, berarti 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau Bapak ini tadi 4 sebelum zuhur, ya kan, 2 sesudahnya, itu udah 6. Terus Bapak lakukan lagi istilahnya
Ya kan? Ini kan yang benar ya, berarti 12. Jadi 4 sebelumnya, 2 sesudahnya. Ya. Kemudian anak sabaran rokatin, ada yang mengatakan 8 rokaat. Dari mana Ummu Habibah? Kalau Rasulullah SAW sholat arba'an qabla al-juhri wa arba'an ba'daha. Barang kata Nabi ini, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, haramallahu, ya Allah akan haramkan namanya lah mau aninnar, baginya disentuh api neraka. Jadi kalau besok tuh kan besok kan kalau sekarang ada zuhur, ya besok kita lakukan 4 sebelumnya, 4 sesudahnya. Apa kata dalam hadis riwayat Ahmad, ya kuasa sunnah dari Saran Tirmizi, itu diharapkan daging kita disentuh api neraka. 8 rakaat. Baru 2 rakaat dipanggilin pulang. Nah itu luar biasa. Lalu apa istimewanya 4 rakaat sebelum zuhur? Dari Abi Ayyub Al-Ansari annahu kana yusalli 4 rakaatin qabla al-zuhri. Ia melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Faqila lalu ditanyakan kepadanya, "Bina tadi hadis sholat?" Dia kan bingung. Jadi sholat ini 4 rakaat sebelum zuhur itu. Ia bilang, "Ini itu Rasulullah yang melakukan, saya melihat Rasulullah selalu melakukannya." Pasal itu lalu saya tanyakan, oleh Nabi bina saat untuk tahu dia apa bersama. Ini adalah saat di mana dibukanya pintu langit. Jadi dulu kata Nabi ketika ditanya sama Abi Ayyub, saat itu katanya saat di mana pintu langit itu dibuka. Pak Abang dan aku sangat ingin, sangat cinta, sangat mau maksudnya air paling dia amalun sol. Jadi pengen itu amalnya diangkat. Dia amal baik itu diangkat. Itu jawaban lagi ketika ditanya, kenapa terus dilaksanakan itu? Ini saat yang luar biasa karena pintu langit dibuka. Maka disitulah amal akan diangkat. Dan jadi kalau disebutkan seperti itu, terbuka. Nah, saya kalau kita oh iya ini istimewa kalau kita laksanakan. Itu salah satu istimewanya. Kemudian dari hadis yang kedua, la yada arba'an qabla dhuhri, janganlah meninggalkan karena Rasulullah SAW la yada arba'an qabla dhuhri. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini qabla fajri ala kulliha. Jadi dalam kondisi bagaimanapun 4 rakaat itu sama 2 rakaat sebelum subuh tidak pernah ditinggal. Hadis riwayat Ahmad wa Bukhari. Wa rawiya anha dan diriwayatkan juga annahu kana yusolli qabla dhuhri arba'an yutilu bi nafiyah. Kemudian juga dia melaksanakan apa? Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dengan diri yang cukup lama. Wa yusilu bi ma'ruf wasjud, dan memperbaiki ruku dan sujudnya. Jadi rukunya juga bagus, sujudnya juga bagus. Bisa jangan-jangan lama sholat sunnahnya daripada sholat zuhur. Nah ini istimewanya ini sebenarnya apa? Dibuka dan diulangi. Yang mudah-mudahan besok kalau kita punya waktu masih diberi kesempatan kalau kita sholat kalau kita berani. Lalu ada nggak qadot sunnatain zuhrin? Dari Siti Aisyah, anak Nabi SAW karena di dalam sholli arba'an qabla dhuhri. Nabi itu kalau dia belum melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, ya, sholahuna ba'daha, maka dilaksanakan setelah sholat zuhur. Itu Nabi. Ini kejadiannya bagaimana? Jadi satu ketika itu ada terjadi selesai sholat zuhur, ada yang membawakan, kalau bahasa kita sekarang apa? Ada orang menyerahkan dana bansos. Nah dibagi-bagi sampai habis waktu masuk asar. Berarti kan tadi nggak sempat itu. Maka dia sholat di rumahnya. Ditanya sama si Teresa, ini sholat apa? Tadi aku tidak sempat sholat sebelum luar biasa. Tapi kita kalau udah bagi-bagi itu udah mungkin ingat sholat kan? Benar nggak Pak? Ini Bapak imam sholat nih, pas Bapak selama itu nanti masuk. Kalau Pak, ini baru
berapa? Tahu lah umurnya banyak. Kira-kira dengan masalah sengaja. Rasa-rasanya surat belum ajaran surat. Asal ceweknya kan belum juga ya. Mengenali lah kalau bangun bebas. Gitu. Nah ini istimewanya. Juga nanti ada sunat maghrib ya kan. Cuma di kita kadang-kadang ada juga yang melaksanakan sebelum maghrib. Jadi nanti ada yang istilahnya apa? Mutlak gitu ya. Ada yang tidak mutlak. Nah ini yang kadang-kadang menjadi perdebatan juga. Nanti kita sampaikan lagi. Yaitu kapan? Ya ada yang melaksanakan sebelum maghrib, ya kan? Itu tidak mutlak. Yang mutlak ini badan. Yang mau belakang, makanya kenapa orang banyak kadang-kadang dia tahiyatul masjid. Ya insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan. Jadi nanti ada makan, ada boleh makan. Nah yang kelompok tadi itu makan, sedangkan nanti yang tidak makan apa? Yaitu yang disebutkan ada 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Itu tidak termasuk yang makan. Jadi yang istilahnya itu kalau makan kan beda. Kalau ada sunnah makan itu mendekati wajib. Kalau sunnah saja ya biasa saja. Nah, itu istimewa berarti tadi yang fajur dan pembelajaran asal nggak disebutkan. Nah itu ketika disebutkan di sini dia tergolong yang sunnah boleh makan. Jadi kalau ada beberapa sebelum masa sholat itu termasuk sunnah tapi boleh makan. Tapi yang tadi yang duluan itu yang makan. Kemudian juga 2 rakaat sebelum maghrib itu termasuk yang boleh makan. Jadi sunnah biasa saja. Ada juga yang 2 rakaat sebelum isya. Makanya di sini kalau malam bulan kan udah nggak langsung aja ya. Nah yang sesudahnya yang kita lakukan itu yang makan. Itu istimewa. Ya mudah-mudahan kita sholat sunat kita ini benar-benar sunat yang nanti bisa memberi kekurangan selama hidup kita ini. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah karena situasinya tadi sangat memprihatinkan ya. Jadi istilahnya menganalogikan ajar dengan nama ini itu kan luar biasa ya. Makna yang sangat luar biasa bisa makna ini itu luar biasa. Ketika kita melihat kayak apa yang disebutkan ya banyaklah di media sosial bagaimana respon orang kafir di Indonesia ternyata sekarang juga sudah mulai saudara-saudara yang berkisah itu bagi mengatakan kami dekat dengan masjid bukan selalu 2 tahun tapi biasa saja. Ini yang mengganggu siapa itu? Ya, makanya kalau tahu di sini ada masjid jangan bikin rumah represent sebelah masjid pasti ada sepeda ya. Gitu. Kalau udah masjid duluan ada, ini kita juga ini pernah saya sampaikan dengan teman-teman yang tahu karena dia tahu itu kan seluruh agama ada. Usaha kan alasannya ini biasa lah. Saya bilang ngomong sekali apa? Nggak bisa apa namanya di Papua saya bilang. Saya tak pernah komentar tuh di Papua sebab sudah saya di masjid. Dia bilang kalian kenapa udah tahu sih lingkungannya di situ? Kan dibangun di situ saja. Lain lah. Kalau bicara perkebunan, kalau begitu menciptakan kan bukan rukun. Contoh yang di Paranggulan yang disebut apa namanya pelabuhan itu kan saya bilang benar dia belum dia mau itu rumah tapi kalian buat di media sosial dia bisa kita menciptakan kerusuhan itu kan rumah. Nah ini tantangan buat kita tapi kita kenapa sedikit terus satu kekurangan kita adalah itu kebersamaan persatuan Islam yang kuat. Akhirnya apa? Tasawuf jami awal dulu sana hukum aku tapi hati bercerai ini yang harus kita perbaiki. Akidahnya harus kita samakan. Kenapa? Yakinlah kalau manusia solid bersatu damai negeri ini. Dengan kenapa? Karena jangan bisa nggak ada merusak ada begitu oleh manusia yakin tuh penipu. Ya kan kalau misalnya
dia menciptakan kerusuhan, teroris, membunuh orang, nggak ada perintahnya dalam Quran. Karena dalam Quran yang ada itu qatilu fisabilillahi alladziina yuqatilunakum. Kita disuruh memerangi orang yang memerangi kita. Kalau memerangi haram, kita memerangi nggak boleh. Orang kalau punya tetangga aja nih non muslim punya hak juga. Hak tetangga itu ajaran Islam. Ini dia bukan saudara kita, tapi dia tinggal di saudara rumah kita. Kalau dia mati dalam keadaan apa, kita tanggung jawab dia kepada Allah. Itu Islam. Makanya mau digambarkan begini, anak ibu kan. Ini jangan-jangan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam untuk terus Islam. Makanya kita jangan sampai istilahnya bisa dimainkan dengan apa-apa. Ya